Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassabillahi. Ini buat apa ditaruh di sini nih? Buat yang nanya biar baik. Enggak, bukan. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah matahari itu seyogianya bagi matahari antudrikal qamara, oleh bahwa mencapai oleh matahari akan bulan. Ayla yadkhulun naharu ala laili qabla inqidaihi, yakni tidak masuk oleh tidak masuk oleh siang atas malam qablan qidaihi, sebelum habisnya siang. Bal huma yata'aqabani bihisabin ma'lumin, bahkan keduanya siang dan malam yaitu silih berganti dengan waktu hitungan yang diketahui. La yaji'u ahaduhuma qabla waqtihi, tidak datang oleh salah satu keduanya sebelum waktunya. Ini speaker luar namanya, bukan speaker dalam. Jadi ini gini. Yang di luar paham, ngerti, yang di dalam nih nggak ngerti. Jadi saya speaker dalam aja. Yang ini aja yang tadi itu kedengeran. Iya, nggak usah pakai ini. Yang penting ngerti aja. Jadi yang di luar yang nggak ngaji jangan dipikirin. Ini yang datang ini kasihan. Waqila, dan ada pendapat, kan bagus tuh kayak begitu ya kan. La yadkhulu ahaduhuma fi sultanil akhar, tidak masuk oleh salah satu keduanya siang dan malam pada kekuasaan yang lainnya. Fa idza jtama'a, maka apabila bertemu keduanya, ai fa idza adraka kullu wahidin sahibahu, maknanya yakni maka apabila bertemu oleh tiap-tiap satu akan temannya, qamatil qiyamatu, maka datang oleh kiamat. Waqila, ada pendapat, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara, tidaklah matahari itu seyogianya bagi matahari oleh mencapai akan bulan. Ayla tajtami'u ma'ahu fi falakin wahid, yakni tidak kumpul oleh matahari bersama bulan fi falakin wahidin, pada satu falak, satu cakrawala. Benar kan? Ini benar. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, nah, alhamdulillah ini bagusan. Malam hari ini kajian tafsir kita memasuki Quran surat Yasin pada ayat 40. Malam hari ini kita memasuki kajian surat Yasin, memasuki ayat ke-40.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Kata Allah, matahari itu, kata Allah, matahari itu tidak akan mencapai bulan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah siang itu, karena matahari adanya di siang dan bulan adanya di malam, maknanya siang itu tidak akan masuk pada malam sebelum habisnya siang. Jadi saudara, perputaran kita itu dengan ngaji surat Yasin, sesudah kita diajak keliling oleh Allah, berbicara bumi, kemudian berbicara malam, berbicara tumbuh-tumbuhan untuk menjadi ibrah kita, berbicara bulan. Malam hari ini kita akan berbicara tentang makhluk Allah yang cukup besar, namanya matahari. Masing-masing saudara, antara matahari dan bulan akan beredar pada garis falaknya. Matahari punya garis falak tersendiri dan bulan punya garis falak tersendiri. Jarak matahari ke bumi itu dalam pandangan ilmuwan Islam 93 juta tahun cahaya. Jauh jaraknya. Ini matahari makhluk Allah, adanya di siang hari. Bulan juga makhluk Allah, namun adanya di malam hari. Matahari gambaran tentang siang, bulan gambaran tentang malam. Sehingga kata Allah, matahari itu enggak bakalan masuk ke bulan, sebagaimana bulan enggak bakalan masuk ke matahari. Artinya siang itu enggak bakalan masuk jadi malam sebelum habisnya waktu siang, sebagaimana malam tidak bakalan masuk ke siang sebelum habisnya malam. Artinya akan terus silih berganti antara siang dan malam. Bila kemudian matahari itu terbit, bulan sudah tidak ada. Bila bulan itu terbit, maknanya matahari sudah tidak ada. Tidak ada itu tenggelam di ufuk barat. Ini disuruh oleh Allah untuk dipelajari. Ini ngaji Yasin nih sama kita. Itu kira-kira siang malam, matahari berputar, lalu kemudian datang lagi bulan. Itu muter kayak begitu tuh, apa muter sendiri, apa ada yang muterin, begitu. Bila ada roda muter, mesti ada pedal yang digoes.
Bila matahari itu muter dari ufuk timur ke ufuk barat, kelihatan kita, lalu muncul bulan, muncul juga di malam hari yang bakal full kalau disebut badar bulan purnama, tuh bisa kayak gitu tuh. Dari dulu cahaya matahari segitu-gitu aja. Kalaulah orang dari kecil gede, maka kalaulah cahaya matahari menjadi gede, maka kita mati semuanya, angus, gosong, kebakar. Kalaulah kemudian matahari itu kayak orang gede, tua, sampai akhirnya dari mulai pakai gigi, akhirnya jadi metik namanya. Metik. Apaan? Iya, ompong. Metik bahasanya bagus, tanpa gigi. Matahari dari tadinya cahaya segitu kurang, maka kita bakalan mati semuanya, beku, kekurangan cahaya. Tuh dari dulu sampai sekarang dengan peredaran sesuai dengan hitungan yang ditentukan, itu kira-kira muter sendiri apa ada yang ngatur? Begitu. Itu ada yang ngatur. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ngatur bagaimana kapan datangnya terbit matahari, kapan terbenamnya matahari, kapan terbitnya bulan, kapan tenggelamnya bulan. Tuh matahari yang gede kayak begitu aja Allah bisa ngaturnya, Allah bisa ngurusnya. Masa yang ngurus kita, timbang makan sesuap dua suap aja Allah ora bisa. Bila matahari yang gede kayak begitu aja Allah urusin, apatah lagi kita makhluk yang kecil di bumi ini. 0,000,0 sekiannya daripada bumi. Yang gede dari bumi aja matahari Allah bisa ngurus. Masa ya kita yang kecil kayak begini kagak bisa Allah ngurus? Ilokan saudara, bisa. Maka kenapa orang baca Yasin itu rezeki jadi luas? Kalau direnungi maknanya, kalau direnungi maknanya. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat tabrakan antara bulan dan matahari. Semuanya diatur, ada siang ada malam, yang kemudian kumpulan siang dan malam itu namanya hari. Yang hari itu dengan terus berputar namanya minggu. Yang minggu itu dengan berputar namanya bulan. Yang bulan itu dengan berputar namanya tahun. Maka semua itu disebut umur buat kita manusia. Maka umur itu adalah gumpalan tahun. Dari tahun ini hasil gumpalan bulan. Dari bulan ini hasil gumpalan minggu. Minggu itu hasil gumpalan hari. Hari itu hasil gumpalan jam. Jam itu gumpalan menit. Menit itu gumpalan detik. Bila kita mampu detik demi detik kita jaga benar-benar, maka sebetulnya kita bisa untuk tidak mendurhakai Allah dalam 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Karena tahun itu berangkat dari detik. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengaturan yang sangat-sangat luar biasa. La yadkhulun nahar 'alal lail
qabla inqidaihi bal huma yata'aqabani bihisabin ma'lumin la yaji'u ahaduhuma qabla waqtihi. Siang enggak bakalan menyalip jadi malam, sebagaimana malam enggak bakalan nyalip jadi siang. Semuanya ada kadar yang ditentukan silih berganti oleh Allah, tidak bakalan datang sebelum jatuh waktunya. Maka bila kita ngalamin malam, maka jangan diperpendek malam itu dengan kita dibawa tidur mulu. Sebab tidur itu saudaranya mati. Bilalah kita sehari semalam tidur 8 jam, itu udah rugi hidup kita. Kalau kita sehari semalam tidurnya 8 jam, rugi. Karena 8 jam itu sama dengan 1/3 hari. Sehari semalam 24 jam, dibagi 3, 8 jam. Bila kita tidur 8 jam, umur kita hari ini 60 tahun, berarti buat ngorok doang 20 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidur berapa tahun? 20. Enggak ada ganjaran, enggak ada dosa. 20 tahun sama dengan mati kita. 20 tahun. Berarti kalau kita umur 60 dikurang 20 tahun, sisa berapa? 40. 40 tahun dipotong umur balik 15, sisa 25. 25 itu kira-kira merah mulu apa ada hitamnya gitu, ada putihnya. Udah begitu ngaku ahli surga, ya Allah. Coba diperhatikan dari waktu ke waktu. Nah ini nih nggak bakalan bertabrakan, semuanya perputaran. Itu malam. Bila malam tuh datang, bulan datang, jangan diperpendek dengan tidur. Bila matahari datang namanya siang. Karena siang itu ada matahari maka terang. Maka bila kemudian matahari datang, siang datang, maka jangan dihitamkan dengan dosa-dosa kita. Jangan sampai matahari punya cahaya, dia ngamuk sama Allah, digunakan oleh kita cahayanya untuk melanggar Allah punya aturan. Itu salah kita. Maka malam jangan diperpendek dengan tidur, siang jangan diperkeruh dengan maksiat. Malam jangan diperpendek dengan istirahat, siang jangan dikeruhkan dengan maksiat. Sebab ini datangnya matahari, lalu kemudian datangnya bulan, besok matahari, besok bulan, bal huma yata'aqabani bihisabin ma'lum la yaji'u ahaduhuma qabla waqti. Itu semuanya akan silih berganti sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam tafsir yang lain, maksudlah syamsu yang bagilaha an tudrikal qamar, maknanya la yadkhulu ahaduhuma fi sultanil akhar. Enggak bakalan masuk si bulan kepada matahari pada wilayah garis edar yang satunya. Pokoknya bulan sama matahari enggak pernah ketemu. Bila matahari terbit, bulan ngilang. Bila bulan ngilang, matahari terbit. Enggak bakalan ketemu.
Begitulah gambaran tentang hidup, antara senang dan susah silih berganti dan tidak pakai lama. Kadang hidup kita senang, kadang hidup kita susah. Senang sebentar, susah juga sebentar. Enggak ada orang yang susah selamanya, sebagaimana di dunia enggak ada orang senang selamanya. Enggak ada, siapapun dia. Sebab yang namanya senang selamanya namanya surga, susah selamanya namanya neraka. Dunia itu silih berganti antara senang dan susah, antara enak dan enak, antara bahagia dan sengsara. Jangan kita punya pikiran gue ini kaya-kayanya orang termiskin di dunia. Itu Muhsin Alatas kayaknya. Begitu. Enggak Maggie Z. Jadi saudara, enggak ada orang yang susah selamanya, enggak ada yang senang selamanya, enggak ada. Sebagaimana matahari gambaran tentang senang, bulan datang gambaran tentang gelap, malam datang maknanya tidak ada gelap selamanya, tidak ada terang selamanya, muanya ada yang ngatur. Maka jangan kita punya pikiran kita hidup ini susah terus. Jangan kayak teman kita, gua ini hidup susah terus. Susah bagaimana? Coba aja dilihat Pak Haji, rumah gua kecil 25 meter, kan kecil ya Allah, susah mau belonjor susah. Oh begitu. Coba sedikit saya mau bertanya, anakmu berapa? 4. Lo susah kok sampai punya 4. Itu tandanya masih muat, itu punya 4. Kalau tambah 1 aja tambah susah, ente nambah lagi, kok bisa bikin anak? Ya itu, nah itu berarti Anda bisa mensiasati. Tandanya tadinya berdua ente bilang susah, sekarang anaknya 4, anaknya 5. Mau bikin anak bagaimana? Itu udah 4, ente mau bantah. Ya juga sih. Nah ini hanya berbicara pikiran aja. Ada orang rumahnya gede banget, kamarnya aja semestinya salam kamarnya. Ya Allah, ada nggak di Cipulir segede gini nih? Nggak ada kamarnya. Di Bintaro ada. Iya, tapi nggak tahu sekarang dijual nggak tuh orang. Jadi rumahnya luasnya 5.000 meter. Rumahnya, luasnya begitu. Almarhum Uje dulu sebelum kenalnya tuh sering main di rumah bapak ini. 5.000, luas kamarnya itu 700 meter kamarnya doang. Tapi saya bukan cerita itunya, cerita ngaji kita. Sabtu Minggu ke puncak, Sabtu Minggu ke puncak. Kita tanya, bang ngapa ke puncak? Sumpek gue, coba kamar 700 meter sumpek. Yang sumpek apanya? Hah? Iya hatinya dia. Teman kita rumahnya RSSS. Apa artinya? Rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, ke kasur dekat, ke sumur, meja makan, ruang tamu dekat, kemana-mana dekat. Ampe dia nyolek bini nih dari dapur pakai kaki doang nyampe, neng pakai kaki, saking apanya? Ya Allah, tempat kalau kemana-mana dekat namanya apa? Ah,
Yang nggak pernah ke puncak Sabtu Minggu tenang, anaknya 5, coba begitu, nggak bilang sumpek begitu. Jadi sebetulnya pola hidup itu la syamsu yang bagilaha antudrikal qamar. Semuanya silih berganti. Senang, susah, nggak bakalan datang kalau belum waktunya. Ntar kita juga waktunya seneng ngalamin, tenang aja, biasa aja. Ada kok kita ngalamin seneng gitu. Contoh makan aja dah. Nih dari dulu nih sampai nih hari, antara kita makan sama nggak makan, kalau mau jujur banyak mana? Tuh, apa nggak banyak seneng itu? Begitu. Padahal dia ngeluh mulu hidupnya. Allah masih kasih hidup. Kalau kita nih bos, ini ngeluh mulu nih karyawan. Begitu. Allah enggak. Allah. Akal dari Allah, hati dari Allah, digunain buat jelek-jelekin Allah. Kurang ajar nggak ini? Ada nggak yang tukang ngeluh? Yang mana orangnya? Nah ini kurang ajar ini sama Allah. Anda paham? Semuanya ada waktunya, ada masanya. Faida jetama'a, manakala matahari itu bakal kumpul, matahari terbit juga, bulan nongol juga, pastikan kiamat. Pastikan kiamat. Kalau matahari masih terbit di ufuk timur, yakini kita masih ngalamin seneng, enggak sengsara terus. Kalau hari ini kita seneng, yakini matahari enggak terbit terus, suatu saat akan tenggelam. Maka kita hidup enggak sombong-sombong amat. Begitu, mau ngapain? Kata kita, gua ini jagoan. Apaan? Ama sakit gigi aja nangis. Padahal katanya jagoan, nangis. Begitu, sakit gigi. Begitu. Jadi nggak ada manusia yang hebat, karena semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faida jatama'a, ay faida adraka kullu wahidin sahibahu qamatil qiyamah. Bila udah kumpul matahari dan bulan, bulan belum hilang, matahari udah terbit, atau matahari belum terbenam, bulan udah nongol, maka itu tandanya kiamat sudah datang. Maka mumpung belum kiamat, kalau mau taubat, taubatlah kita sebelum matahari beradu dengan bulan. Masih diterima kalaulah kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kita dari kesalahan kita. Sekarang waktunya sebelum matahari jumpa dengan bulan pada satu garis falak. Sebetulnya baca tafsir Yasin nih, kalau ngaji tahlilan tuh begitu, terangin seayat biar ngerti bahwa Yasin tuh sebetulnya berbicara kematian, pentingnya memanfaatkan umur sebelum kita ngalamin matahari jumpa dengan bulan. Maknanya sebelum kiamat datang. Enak kalau kita terus belajar merenungi perjalanan-perjalanan daripada makhluk Allah ini, saudara. Kemudian wakila, ada tafsir yang lain,
la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar ay la tajtamiu ma'ahu fi falakin wahid. Apa maknanya? Bahwa matahari dan bulan enggak bakalan kumpul garis edarnya, masing-masing punya garis edar tersendiri. Begitulah ketakwaan kita dan kemaksiatan kita enggak bakalan kita kumpul. Bila orang itu beriman, enggak bakalan berzina. Bila dia berzina, maka imannya lepas dari dia. Karena iman dan kemaksiatan tidak bakalan menyatu pada satu garis falak. Manusia itu satu. Tinggal kita diberi kebebasan oleh Allah dengan akal dan tenaga yang diberikan. Mau digunakan untuk maksiatkah? Mau digunakan untuk taatkah? Terserah kita. Karena memang kita diberikan kebebasan. Tapi ingat, matahari menjadi saksi manakala kita berbuat maksiat di siang hari, dan bulan menjadi saksi bila kemudian kita bermaksiat di malam hari. Tidak bakalan mungkin orang bermaksiat, melainkan bakalan menggunakan nikmat-nikmat Allah. Orang nyolong mesti pakai tangan, itu nikmat Allah. Ngelihatnya pakai mata, jalannya pakai kaki, itu punya Allah. Waktunya di siang hari, matahari terbit, nongol ada, itu punya Allah cahayanya. Waktunya di malam hari, bulan nongol, itu punya Allah. Mau kemana kita jadi hamba kalau nggak mau nurut sama Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang mau kita banggakan daripada kita hidup ini kalaulah kita tidak patuh dan nurut sama Allah subhanahu wa ta'ala? Begitu juga hidup dan mati. Kita nggak bakalan mati kalau belum ajalnya datang. Maka hidup itu bergantunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebablah matahari tidak bakalan nyampe ke bulan, bulan enggak bakal nyampe ke matahari. Masing-masing punya garis edar, tidak bakal ketemu pada satu titik falak, kecuali kalau ketemu datang namanya kiamat. Dan itu merupakan kerugian besar bagi kita bersama. Maka ngaji surat Yasin itu, saudara, akan mendatangkan kesadaran di dalam jiwa seorang muslim, sadar bahwa dirinya tidak bakalan abadi di jagat raya ini. Suatu saat dia meninggal dunia dan tidak ada yang dibawa kecuali amal-amal soleh. Adapun badan yang kita gedein, ini buat cacing dan belatung di kuburan. Maka kemudian itu apa yang kita mau bawa? Tidak ada lain yang disebut amal soleh. Bahasa kampungnya karya kita selama di dunia. Mau nanam apa kita di dunia? Maka kalaulah kita mau menanam kebaikan, fa insyaallah buahnya kebaikan. Kalau nanamnya keburukan, enggak bakalan sampai kiamat buahnya kebaikan. Kalau nanam berenuk, kita enggak bakalan buahnya adalah duren. Kalaulah kita nanam duren, fa insyaallah buahnya tidak bakalan berenuk duren juga. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, ini harus menjadi bahan renungan buat kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Maka bersabarlah kita sebelum datang waktunya.
Dan ingat, enggak bakalan malam terus, suatu saat siang datang. Enggak bakalan matahari terbenam terus, suatu saat terbit akan datang. Enggak bakalan susah terus, yakin kesenangan akan ada pada diri kita. Begitu kalau kita ngalamin senang, enggak bakalan senang terus, suatu saat kita ngalamin susah. Pandai-pandailah kita mengisi hari-hari kita di alam dunia ini dengan warna-warni kebaikan yang kita bisa lakukan dalam strata kehidupan kita bermasyarakat, baik masyarakat mikro dalam kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat makro kita berbangsa dan bernegara, agar supaya kita paham tidak selamanya ada masanya kita, dan kita di dunia ini tidak lama. Biar kata umur kita 1000 tahun, kalau masih ada batas mah namanya sebentar. Lihat presiden, masih lama 2024 udah ribut pilpres aja, begitu. Masih lama, kerjaan yang sekarang belum rapi udah ribut sana ribut sini. Padahal karena apa? 5 tahun dikata sebentar. Ada juga yang pengen nambah, mungkin maruk kali ya, begitu. Jadi saudara, ini semuanya ada batas. Apa saja yang berbatas sebentar. Kita hidup ini sebentar, maka berkaryalah, warnailah hari-hari kita di siang hari, warnai dengan yang baik. Apa saja. Bekerja juga ibadah, bekerja juga ganjarannya besar. Berangkatnya aja ke kantor kayak berangkat haji ganjarannya, asal benar, begitu. Jangan sampai enggak benar. Dia bilang kerja adalah ibadah, tidur juga ibadah. Maka tidur di tempat kerja 2 kali ibadah. Ini siapa ini yang membuat konklusi kayak begitu? Ini namanya ngawur. Bisa dipecat sama bos yang kayak begitu. Dalil dari mana yang kayak begitu? Maka kita kudu berkarya dengan benar. Nggak boleh kita berkarya nggak benar. Semuanya ada batasnya. Maka berikan warna-warna kebaikan. Ibarat kita pemerintah, maka berikan yang enak-enak kepada masyarakat. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yassiru wala tu'assiru. Apa itu yassiru? Bahasa kitanya, kasih berita yang enak-enak. Jangan berita yang nyerem-nyeremin, nakut-nakutin. Sebab bakalan banyak yang sengsara bukan karena sesuatunya, tapi karena ketakutannya. Yang enak, gara-gara dibilangin banyak penyakit, orang takut. Takutnya milih-milih. Kalau ke masjid takut ada corona. Tapi kalau ke pasar kagak. Kalau di masjid jaga jarak, ada corona. Kalau di naik Gojek enggak jaga jarak, enggak ada. Jadi ketakutannya ada pikirannya. Maka dia kurang paham. Masa iya lagi patuh sama Allah, kita kemudian Allah kemudian kasih kita susah, begitu saudara. Cuman udah kadongan, gara-gara ketakutan berlebihan hidup jadi sengsara. Sakit kagak ditengok, tambah sakit. Orang sakit itu perlu dihibur, tambah kagak ditengok, tambah stres. Begitu orang pengen ditemenin, diajak ngobrol, ajak ini, tuh orang sakit, ini kagak ditengok.
Ya udah kalau nggak ada nus paket di rumah kagak boleh ngumpul juga sama laki sama bininya. Suruh misah, bininya di lantai bawah, lakinya lantai 2. Kalau mau keluar lakinya, bininya kudu masuk kamar dulu. Jadi macam-macam. Sampai ketika ada yang ngasih makanan, disuruh ditaruh di pagar. Pok kasih ditaruh pagar aja. Jangan masuk. Saya positif, begitu. Ngambilnya pakai galak. Dikata waras, rada-rada. Dikata rada-rada, waras. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana ini orangnya? Ini nih gara-gara enggak yasiru wala tu'assiru. Kasih yang enak-enak. Jadi tugas pemerintah lah bagaimana mengatur begini begitu, begini begitu. Tapi jangan karena pala kita ini enggak sama, cara mensikapi sesuatunya enggak sama, maka ada yang ketakutannya berlebihan, jadi bahaya akhirnya. Begitu di WA tiap jam berita duka cita. Yang mati di mana itu? Yang mati itu ditulis di situ, kirim lagi sampai teman kita, kayaknya Ijroi lagi main-main di kampung gue, begitu. Gara-gara dikit lagi share innalillahi, share innalillahi, itu jadi nakut-nakut. Niatnya sih kagak, bukan nakut-nakutin biar waspada. Cuman kita kagak sama cara menangkapnya, jadi repot. Akhirnya antara warga sama warga ribut mulu, jadi puyeng begitu. Kata pengurus masjid, ini bagaimana sih ya? Awas lu mati kagak boleh gua sholatin di masjid, orang larang. Jadi ribut sama RT gitu, segrup WA ribut mulu begitu. Itu gara-gara daya tangkap kita kagak sama. Maka karena itu berikan berita yang enak-enak. Saya kalau nonton film lebih demen film Jepang. Saya lebih demen nonton film Jepang, apalagi yang hiburan Benteng Takeshi. Begitu. Kenapa itu film Jepang? Dia biar kata negaranya kayak begitu kurang kenal agama, kalau bikin film rapi banget. Kungfu tuh pakaiannya nutup aurat rapet, padahal nggak kenal agama. Yang ditampilin ke negeri luar, begini loh kami, begitu ditampilin tuh begitu. Jadi muka tuh biar kata hitam kasih bedak, wah Allah putihnya kayak mak lampir begitu. Jadi walaupun pantatnya ya Allah bopeng banyak penyakitnya, biarin. Begitulah orang bakal melihat kita punya negeri dengan tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik. Orang negara luar melihat Indonesia hancur karena itu. Nggak tahu tuh kayak bapak-bapak, ya Allah baik, sayang sama bini, sayang sama ini, akhirnya menjadi panjang. Jadi yang pikirannya jahat nonton kejahatan, belajar ilmu cara jahat. Yang pikirannya benar untuk hati-hati. Oh jadi kalau kita nyolong kudu begini nih caranya ya, begitu. Itu kalau yang pikirannya jahat. Yang pikirannya benar lain, tujuannya bagus, tapi cara nangkep kita tidak sama. Maka karena itu diatur begitu. Kayak mati begitu, mati kenapa diumpetin? Ya Allah, itu nikmat besar. Kalau mati dibilangin kita sebulan lagi mati, kira-kira kita mau ibadah enggak? Hah? Ngaji? Kagak, bohong, rajin, enggak bakalan.
kita bakal stres. Beneran. Nggak bakalan jadi rajin, nggak bakalan. Saya kasih contoh. Di kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, ada orang menikah udah 15 tahun, nggak punya anak. Udah berbagai macam dokter dia datang, kagak sembuh-sembuh. Artinya enggak punya keturunan. Ketemulah sama dokter muslim, dokter kiai juga ngerti. Dokter muslim, kiai, begitu. Akhirnya dia datang, lakinya konsultasi sama bininya, bahwa saya ini udah nikah 15 tahun belum punya keturunan, udah berobat kemana-mana, jadi saya ke klinik pak dokter ini biar saya diberikan keturunan sama Allah. Karena dokter ini ngaji, maka dibilangin obatnya. Kata dokter, pak, mana istrinya? Ini udah, ibu nih nggak usah mondar mandir ke rumah sakit lagi, nggak usah buang-buang duit doang, jutaan pengen punya anak, nggak usah. Emang apa dokter? Menurut saya hasil periksaan ini 40 hari lagi mati. Tuh kata dokter, 40 hari lagi mati. Jadi buang duit lah. Orang 40 hari lagi mati. Udah belum? Oh, belum. Tuh, udah belum. Jadi 40 hari lagi mati. Udahlah tuh, si bini kan ditawarin sama lakinya, mau makan sayur asem joglo enggak? Geleng-geleng. Kan sebelum mati kan biar enak. Ketupat laksa kampung kecil, bubur Betawi Cipulir, geleng-geleng, makan enak, kagak mau makan. Hampir sebulan gak makan-makan. Udah gak ada selera makan apa aja. Yang dihitung hari, udah 2 hari, 38 hari lagi gua mati. Udah 3 hari, 37 hari lagi gua mati. Sampai sebulan, 10 hari lagi gua mati. Sampai 39 hari. Waduh, sehari lagi. Tambah stres. Sampai besok 40 hari. Kagak mati. Jangan-jangan salah hitung sehari. Coba besok. Jadi dia tambah takut, besok takut salah itu. Pas 41 kagak mati. Mulai berpikir tuh perempuan dan lakinya, ini malpraktek ini dokter, nyiksa. Jadi akhirnya pergi ke klinik di hari ketiga. Dituntut tuh dokter, pak dokter, ini bini saya 40 hari nggak makan-makan sampai kurus dari gemuk. Begitu, kurus ini kayak gini nih. Jadi saya nggak terima, saya mau tuntut pak dokter. Dokternya nyengir aja. Sampai akhirnya dokter itu bilang, begini pak, saya tahu wataknya istrinya bapak nih, doyannya makan mulu. Kayaknya alirannya aswaja, asal ketemu warung jajan, aswaja kayaknya alirannya. Jadi mau dikasih obat apa aja juga susah, wong gak mau pantang. Maka caranya nggak bisa saya ngobatinnya, kecuali harus saya takut-takutin. Maka alhamdulillah sekarang udah kurus, saya periksa rahimnya bagus, dah pulang tidur, insyaallah punya anak. Kemarin ketutupan lemak rahimnya, jadi kagak masuk karena gemuk. Maka tidak ada cara buat ngurusinnya kecuali saya harus kibulin. Tuh kalau kiai mah begitu.
Tuh. Jadi kalau orang tuh tahu mau mati 40 hari lagi, bukannya tambah semangat ibadah, nggak bakalan. Stres. Begitu, stres. Orang 2 tahun lagi mau berhenti jadi pimpinan, udah stres. Siapa ini penggantinya? Udah stres. Si anu jangan. 2 tahun masih lama. Stres. Tuh begitu saudara. Apalagi kita tahu, makanya Allah rahasiakan mati itu biar kita tuh enak makan. Nah, begitu, enak makan. Orang dituduh positif aja stres. Positif. Teman kita wasiat panjang banget. Saya bilang, ngapain ini Pak Haji nih? Pak Haji kenapa? Sakit? Bukan guru, positif. Astagfirullahaladzim. Emang mau mati? Telepon Sopik lu, minta obat, kata gitu. Minum obat. Dia nyengir aja akhirnya pas ketemu ngaji. Karena emang berita itu luar biasa. Yassiru wala tu'asiru, yang enak-enak. Lihat dokter bagaimana cara ngobatin kita. Parah kaki kita, kata dokter, ya Allah Pak Haji, ini mau ringan. Ada yang lebih parah dari Pak Haji. Ringan ini mau sembuh. Kita semangat. Coba kalau dokternya jujur, waduh Pak Haji, ini kayaknya seminggu lagi mati. Stres kita. Jangan dikata. Maka rahasia Allah, waktu tapi udah diatur, ada saatnya kita mati. Maka mumpung belum mati, mari kita mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala kita mati. Itulah yang paling pokok dari kita ngaji. La syamsu yang bagilaha antudrikal qamar. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya umur yang barakah.